Baik, selamat pagi, selamat datang kembali. Masih bersama saya Irfan Musa. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pelajaran mengenai sistem operasi, yaitu bagian virtual memory yang kedua, mengenai algoritma page replacement. Jadi, pada virtual memory sebelumnya kita sudah belajar mengenai demand paging, yaitu page akan dimuat ke memori ketika hanya dibutuhkan saja. Jadi ketika ada end page yang harus di-load ke memori, maka kita tidak perlu mengalokasikan end frame pada memori fisiknya. Contoh, misalkan ada 10 page menggunakan hanya setengah dari page-nya. Jadi yang dimasukkan pertama kali ke memori itu hanya 5 page yang akan dipakai saat itu. Jadi yang 5-nya tadi, yang 5-nya lagi masih ada di bagian secondary storage atau bagian virtual memory-nya. Keuntungan demand paging itu menghemat I/O, jadi hanya perlu membawa page yang dibutuhkan saja. Kemudian derajat multiprogramming atau jumlah proses yang akan dilaksanakan pada saat itu di main memory itu meningkat. Jadi misalkan ada 50 frame pada memori fisik, ada 10 proses, dan tiap proses terdiri dari 10 page. Berarti sebenarnya dia membutuhkan 100 frame. Jika semua proses dimasukkan, maka proses yang akan diakomodasikan hanya 5 proses dapat diakomodasikan. Jadi hanya 5 frame untuk setiap proses, seluruh 10 proses dapat diakomodasikan. Dan ini akan terjadi yang namanya over allocation ya. Hasilnya over allocation jika tiba-tiba ada satu proses mencoba menggunakan seluruh page. Jadi akan terjadi page fault untuk 5 page yang harus dibawa masuk. Saat membawa page dari perangkat penyimpanan sekunder atau dari hard disk, ditemukan bahwa tidak ada frame bebas yang ada di main memori fisik ini. Ini bisa diselesaikan dengan page replacement atau satu lagi mengurangi derajat multiprogramming-nya. Jadi ada frame-frame bebas yang dapat dialokasikan untuk proses page yang dibutuhkan. Oke, page replacement itu adalah dengan metode demand paging, sebuah page dapat dialokasikan ke frame bebas ketika dibutuhkan. Lebih banyak proses yang berjalan secara concurrent. Apa yang terjadi jika tidak ada frame bebas yang tersedia, maka kita harus melakukan penggantian page atau page replacement. Jadi metode ini memungkinkan page yang sudah dialokasikan di frame untuk ditukar dengan page yang masih ada di secondary storage ya, atau di disk. Jadi memungkinkan logika memori itu lebih besar daripada memori fisiknya. Mencegah overalokasi dengan memasukkan metode page replacement jika terjadi page fault. Dan page replacement juga menggunakan modify atau dirty bit untuk menandai page yang sudah pernah dimodifikasi. Kenapa harus ditandai page yang sudah dimodifikasi di main memory? Karena datanya itu sebenarnya masih ada di hard disk data yang belum dimodifikasinya ya. Jadi ketika sudah terjadi proses tertentu untuk memodifikasi data tersebut, ketika akan ditukar maka dia harus update dulu yang ada di hard disknya. Kalau misalkan tidak ada modify, itu bisa langsung digantikan dengan page yang akan ditukar.
Jadi hanya page yang sudah dimodifikasi saja yang ditulis kembali ke disk untuk mengurangi page transfer. Jadi kalau misalnya dia tidak ada modifikasi, tidak perlu ditulis kembali ke hard disk. Langsung diganti aja. Ini contohnya, misalkan kita akan mengganti yang ada di main memory di kotak sebelah warna biru. B, saya akan swap out ke hard disk, dan M itu akan di swap in ke memori. Jadi ini ada logical memory sebuah PC. Jadi user 1 itu isinya H, load M, J, dan M. Dan ketika kita lihat di page table user 1, 3 frame-nya untuk H ada di frame ya. Untuk H itu valid ada di main memory, itu ada di bagian nomor 3 di main memory. Kemudian untuk J itu ada di, untuk load M itu ada di bagian 4 main memory. Untuk J itu ada di bagian 5 main memory J. Nah, untuk M ternyata dia bitnya adalah invalid, berarti dia tidak berada di main memory, melainkan masih berada di secondary storage. Kemudian di logika memory user 2 itu A ada di 6, ada di main memory di alamat 6. Kemudian B-nya invalid, dia masih ada di secondary storage. D itu ada di 2, dan E itu ada di 7 ya. Jadi karena physical memorinya sudah full, maka salah satu harus ada yang diganti. Ini prosedur dasar-dasar page replacement, yaitu cari lokasi page pada disk, cari frame bebas, jika ada gunakan, jika tidak ada maka kita harus menggunakan algoritma page replacement untuk memilih salah satu page yang akan ditukar atau dikorbankan. Kembalikan page korban ke backing store atau ke secondary storage hanya jika page tadi sudah pernah dimodifikasi. Jadi modify bitnya true. Karena page yang belum dimodifikasi masih ada di disk, jadi tidak harus tulis ulang atau di update ya, karena datanya sama. Tempatkan page yang dibutuhkan ke free frame. Terakhir, update page table, restart proses. Jadi ini contohnya step 1 itu victimnya dikeluarkan, korbannya dikeluarkan, kemudian set yang tadinya invalid, yang tadinya valid jadi invalid victimnya, kemudian masukkan yang akan digantikan. Setelah itu reset page table dan restart proses. Jadi F ini sudah berganti datanya dengan data yang baru. Selanjutnya kita akan membahas mengenai page replacement algoritma. Jadi algoritma untuk memilih page mana yang akan di-replace jika terjadi page replacement. RA bertujuan agar jumlah page fault menjadi sekecil mungkin. Algoritmanya yang akan kita bahas yaitu FIFO.
optimal algoritma. Terakhir, LRU, least recently used algoritma. Ada lagi sebenarnya algoritma second chance algoritma, tapi kita tidak akan bahas di slide kali ini. Page mana yang harus dipilih untuk diganti? Ingin tingkat rata-rata, page fault-nya rendah. Jadi mengevaluasi algoritma dengan menjalankan pada string tertentu dari referensi memori dan menghitung jumlah kesalahan page pada string tersebut ya. Jadi semakin besar frame-nya, itu page fault-nya akan semakin kecil ya. Jadi ini frame-nya 1, page fault-nya 15. Frame-nya 2, itu page fault-nya 7, 3, 4, 5, dan selanjutnya. Yang pertama kita akan bahas mengenai first in, first out. Jadi page yang dialokasikan lebih awal akan di-replace lebih awal. First in, maka dia harus first out ya. Contohnya ada 3 frame, referensi string-nya seperti ini. Maka ketika kita menjalankan algoritma FIFO, yang pertama pasti page fault ya, karena frame-nya kosong, tidak ada di memori, maka page ini harus dibawa ke main memory terlebih dahulu. Jadi page fault, yang 0 juga page fault, karena belum ada di memori, 1 page fault juga. Nah sekarang memorinya full ya. Ini yang akan menjadi masalah page replacement. Ketika datang 2, maka dia harus memilih, karena dia first in first out, itu kita harus memilih bagian page yang paling lama tinggal di dalam memori untuk digantikan. Jadi di sini yang paling lama itu 7 ya. Maka 7 akan digantikan dengan 2, 0, 1. Kemudian datang lagi 0, page 0, itu sudah ada di memori, jadi tidak akan terjadi page fault. Kemudian 3, itu belum ada di memori, maka dia harus menggantikan dengan algoritma FIFO, karena algoritmanya FIFO berarti yang paling lama tinggal di memori itu yang akan diganti. Jadi yang paling lama selanjutnya setelah 7 itu 0 ya. Maka 0 yang akan diganti menjadi 3. Kemudian 0 ternyata dibutuhkan lagi, berarti kita harus mengganti yang paling lama selanjutnya, yaitu 1 ya. 1 diganti menjadi 0, jadi sekarang yang ada di memori adalah 2, 3, 0 ya. Kemudian datang 4 ada di sini, berarti yang harus diganti itu angka 2 ya, yang paling jauh. Jadi sekarang 430 ya. 430 kemudian 2, berarti harus diganti lagi, itu 0 baru ada di sini, berarti angka 3 ya. Jadi sekarang isinya adalah 420. Tadi 430, angka 3 diganti jadi 420. Kemudian 3 masuk lagi, maka yang harus diganti berikutnya adalah 0. Jadi sekarang 4, 2, 3. Kemudian 0 datang, maka yang terlama di memori itu angka 4.
maka 4 yang akan diganti. Page fault kembali ya. Kemudian 3 itu ada di main memory, tidak page fault. 2 itu ada di main memory, tidak page fault. 1. Nah, ini yang harus diganti adalah yang paling lama ada di main memory, yaitu angka 2 ya. Jadi 0, 1, 3. Kemudian datang lagi 2, maka yang terlama yang ada di dalam memori selanjutnya itu 3 ya. 3 yang akan diganti jadi 0, 1, 2. 0 tidak page fault, 1 tidak page fault, 7 yang paling lama itu 0 ya. 0, 1, 2. Kemudian 0 dibutuhkan kembali, maka kita cari yang paling lama lagi di antara yang sudah ada di dalam memori, yaitu 1. Jadi 702, kemudian 1 ternyata digunakan kembali, dibutuhkan lagi ke main memory, maka kita harus replace lagi yang paling lama yang ada di dalam memori, yaitu 2. Jadi terakhir adalah 701. Maka page fault-nya ada di 701, 2, 304, 230, 12, 701. Jadi ada 15 page fault untuk algoritma first in first out. Bagaimana jika jumlah frame-nya ditambah? Pada algoritma ini bisa terjadi yang namanya Beladi anomali, yaitu lebih banyak frame maka mengakibatkan lebih banyak page fault. Implementasinya perlakuan physical memory sebagai FIFO pencarian. Jadi ini contohnya ada 3 frame, reference stringnya 1234, 125, 12345. Hasilnya adalah 9 page fault. Kemudian ketika ditambahkan frame-nya menjadi 4 frame, maka hasilnya bukannya berkurang, malah bertambah page fault-nya menjadi 10 page fault. Nah, ini yang disebut dengan anomali Beladi. Kemudian kalau ditambahkan frame-nya menjadi 5, maka dia akan normal kembali, 6, dan selanjutnya normal kembali. Selanjutnya adalah algoritma optimal, jadi replace page yang tidak akan digunakan untuk periode waktu yang lama. Jadi kalau misalkan masih lama digunakannya, itu yang akan di-replace saat ini. Page fault terendah dari seluruh algoritma page replacement. Kenapa? Karena dia memprediksi kedepannya itu yang akan dipakai selanjutnya itu apa? Paging. Tidak ada anomali Beladi, ideal, tapi tidak realistis diimplementasikan. Kenapa? Karena kita tidak bisa tahu kedepannya itu page ini tidak akan digunakan untuk periode waktu yang lama. Jadi algoritma ini hanya digunakan untuk mengukur performa algoritma lain. Jadi kondisi ideal dengan kondisi realistis pada algoritma lain. Contohnya, stringnya masih sama, tapi kita menggunakannya adalah melihat ke depannya. Melihat selanjutnya, itu yang paling lama akan digunakan, maka itu yang akan diganti. Contoh ini page fault, 701 pasti page fault, karena 3 frame. Nah, di bagian frame kedua, kita akan mengganti menggunakan algoritma optimal. Jadi siapa yang akan diganti pada saat ini yang akan digantikan oleh 2. Jadi kita lihat dulu
yang paling jauh, angka yang akan selanjutnya dipakai itu angka 7 ya. Maka itu yang akan diganti selanjutnya. Jadi sekarang page-nya jadi 201. 0 tidak page fault. Nah 3 kita cek lagi ke depan. Yang akan diganti oleh angka 3 adalah yang paling jauh page-nya untuk dipakai saat ini, yaitu angka 1. Jadi angka 2 akan dipakai di sini, angka 0 akan dipakai di sini, maka angka 1 yang paling jauh, maka itu yang akan diganti selanjutnya. Jadi sekarang page fault-nya 203. 0 dipakai, 4. Kita cek lagi. 203 ini yang paling lama akan dipakai selanjutnya itu siapa? 2 akan dipakai selanjutnya, 3 akan dipakai selanjutnya, 0. Jadi di antara 203 ini yang paling lama akan dipakai adalah 0 ya. Maka 0 yang akan diganti menjadi 4. 243, 2 dipakai, jadi tidak page fault. 3 juga masih ada di main memory, jadi tidak page fault. Nah, kemudian 0. Kita cek 243 kedepannya yang akan dipakai siapa? Ternyata angka 4 itu tidak akan dipakai untuk selanjutnya, maka angka 4 yang akan diganti menjadi angka 0. 3 tidak page fault, 2 tidak page fault, 1 kita cek 20 itu masih dipakai, 3 udah tidak dipakai lagi, maka 3 yang akan diganti. Jadi sekarang yang ada di main memory ada 201, 2 tidak page fault, 0 tidak page fault, 1 tidak page fault. Nah 7 harus masuk ke main memory. Kita cek 01 masih dipakai, 2 yang sudah dipakai, maka 2 yang akan diganti menjadi 7. Jadi sekarang page fault-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 page fault-nya. Lebih sedikit daripada pivot tadi. Kemudian ada lagi algoritma LRU, recently used. Jadi mengganti page yang sudah tidak digunakan untuk periode waktu terlama. Ini realistis karena dia menggunakan histori atau informasi sebelumnya. Contohnya, masih pakai string yang sama ya. Jadi ini 701 pasti page fault karena dia belum pernah berada pada frame dan masih ada frame bebas. Kemudian angka 2 itu harus digantikan oleh siapa? Nah, untuk LRU kita melihatnya ke kiri ya, ke masa lampau. Yang terlama, yang terjauh di angka kiri itu yang akan diganti. Jadi dari 701 yang paling jauh adalah angka 7 ya. Berarti 7 yang akan diganti menjadi 2. 201, 0 tidak page fault, nah 3. Kita cek lagi nih. 201 berarti ke sana ya. 021 berarti 1 yang akan yang terjauh, maka 1 yang akan diganti menjadi 3. 203. 0 tidak page fault, 4. Cek lagi. Yang paling jauh itu yang akan diganti. Ternyata yang paling jauh adalah 2 ya. Maka 2 akan diganti menjadi 4. 403. Kemudian ada lagi 2
yang harus diganti itu adalah 3 ya. Kenapa? Karena 04 baru dipakai ya. Jadi 2 diganti menjadi 3, jadi 402. Kemudian 3 masuk lagi, kita cek lagi. Yang paling jauh itu yang akan diganti, yaitu angka 0, 432. 432, kemudian 0, cek lagi, 432. Berarti yang paling jauh adalah angka 4, berarti 4 yang akan diganti. Ini 032. 3 tidak page fault, 2 tidak page fault, 1 cek. 032 yang paling jauh adalah 0, berarti 0 yang akan diganti menjadi 1. 2 tidak page fault, 0. Jadi 132 itu yang paling jauh adalah angka 3, maka 3 yang akan diganti menjadi 0. 1 tidak page fault, 7. Nah, 7 102 berarti angka 2 yang akan diganti menjadi 7 ya. 107. 0 tidak page fault, 1 tidak page fault. Jadi totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 page fault. Ada 12 page fault, lebih baik dari Vivo, tapi tidak lebih baik dari optimal. Terdapat 2 cara implementasi LRU, yaitu menggunakan counter, satu lagi menggunakan stack. Yang menggunakan counter itu setiap page yang masuk mempunyai counter. Jadi setiap saat suatu page direferensi copy clock ke dalam counter. Kemudian searching page yang akan di-replace berdasarkan counternya. Jadi semakin lama counternya atau time clocknya, maka itu yang akan diganti saat ada page yang akan masuk ke main memory. Kalau dengan stack itu menggunakan stack yang berisi page number. Jika page direferensi, maka pindahkan page-nya ke stack paling atas. Yang ini tidak perlu searching karena pasti yang akan diganti adalah page yang paling bawah. Ini contoh stack untuk LRU. Jadi 4, 7, 0, 7 naik lagi, 1, 0 naik lagi, 2. Terakhir di sini ya, di 2. Kemudian masuk lagi 7, maka 7 pindah ke atas. 7-nya pindah ke atas, 2-nya turun ke bawah. 2, 1, 0, 4. 7-nya pindah ke atas. Kalau misalkan 1 lagi masuk, maka 1-nya pindah ke atas, 7-nya turun ke bawah, 2, 1, 0, 4. Dan selanjutnya. Terakhir ada alokasi frame. Jadi bagaimana mengalokasikan frame dalam memori fisik di antara berbagai proses. Kendalanya tidak dapat mengalokasikan lebih dari jumlah total frame yang tersedia, harus mengalokasikan setidaknya jumlah minimum frame. Ketika jumlah frame yang dialokasikan untuk suatu proses berkurang, maka page fault-nya akan meningkat. Jumlah minimum dari frame tergantung pada set instruksinya, tergantung pada jumlah page yang dapat dirujuk oleh satu instruksi atau mesin di mana semua instruksi referensi memori hanya memiliki satu alamat memori. Satu level indirect, level alamat, nah misalkan 3 frame per proses.
atau multiple level indirect itu menjadi masalah yang baru. Kenapa? Karena menetapkan sebuah batas dari level yang indirection tadi. Ini contoh algoritma alokasi. Yang pertama itu fixed partition, itu menggunakan equal. Jadi jika ada 100 frame dan 5 proses, maka 100 dibagi 5, 20 page setiap proses. Jika ada 103 frame dan 5 proses, maka 20 page setiap proses. 3 frame lainnya itu adalah free frame. Kendalanya tiap proses memiliki ukuran yang berbeda-beda ya. Lebih banyak jumlah halaman dari dapat dialokasikan. Kemudian selanjutnya ada proporsional alokasi, yaitu mengalokasikan sesuai dengan ukuran proses. Jadi contohnya ini ada diketahui size of process itu SI, S besar itu total dari SI, M itu total jumlah frame, AI adalah alokasi dari PI sama dengan SI dibagi S besar dikali M. Jadi misalkan ada 64 frame, prosesnya ada 10, proses yang kedua adalah 127. Jadi alokasinya adalah 10 dibagi total SI-nya itu 137 dikali 64. Untuk alokasi yang kedua ya, yaitu 5 frame. Nah, untuk alokasi frame yang kedua itu 127 dibagi 137 dikali 64 itu ada 59 frame. Jadi ini kalau di total ada 64 ya. Kemudian ada prioritas alokasi, yang tadi fix alokasi, sekarang priority, itu menggunakan skema alokasi proporsional menggunakan prioritas daripada ukuran. Ada global alokasi dan lokal alokasi. Beberapa proses bersaing untuk mendapatkan frame. Nah, jika terjadi PI mengenerate page fault, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama itu local replacement, pilih frame yang miliknya sendiri untuk ditukar, atau global replacement, yaitu pilih frame milik proses lain yang prioritasnya lebih rendah untuk ditukar. Nah, yang tadi lokal dan global tadi akan menimbulkan sesuatu yang namanya thrashing ini. Jadi jika sebuah proses mendapatkan alokasi frame yang rendah, maka butuh page replacement. Jika lokal replacement-nya tinggi, maka peluang page fault-nya juga tinggi. Akibatnya utilitasnya rendah, lebih sering terjadi swap in swap out daripada eksekusi instruksi. Sistem operasi akan menyangka banyak frame bebas, maka alokasi untuk proses lain. Karena prioritasnya yang lebih tinggi tadi, itu akan memakan frame-frame yang prioritasnya, yang ada proses yang prioritasnya lebih rendah. Jadi kondisi di mana sering terjadi swap in swap out daripada eksekusi instruksi disebut dengan thrashing. Ini gambar CPU utilisasinya. Jadi ketika terjadi thrashing, maka degree of multiprogramming-nya turun secara drastis, maka ini yang disebut dengan thrashing. Meminimalisasi efek dari thrashing itu menggunakan local
replacement strategi harus menyediakan proses sebanyak frame yang dibutuhkan pada waktu tertentu. Model pelaksanaan proses lokalnya itu lokalitas set page yang digunakan bersama. Program terdiri dari beberapa lokalitas. Proses migrasi dari satu lokalitas ke yang lain, lokalitasnya dapat overlap. Jika jumlah frame yang dialokasikan menjadi sama dengan jumlah page di suatu wilayah, maka tidak akan terjadi page fault. Hanya setelah proses pindah ke lokalitas lain, dapat terjadi page fault. Jumlah ukuran lokalitas lebih besar daripada jumlah ukuran memori, dapat terjadi crashing. Jadi, lokalitas itu adalah pengelompokan lokal replacement. Jadi ketika lokalitas replacementnya lebih besar daripada jumlah memori, itu bisa terjadi crashing juga. Ini menghindari tracing, yang pertama itu menggunakan working set model (WSM). Jadi berdasarkan dari asumsi lokalitas tadi, kita tentukan delta itu working set window, jumlah fix dari referensi page. Jadi working set itu set dari page yang kebanyakan working set window referensi page-nya. Active page itu working set sekarang. Jika tidak digunakan untuk beberapa waktu, maka page akan dihapus dari working set-nya. Working set adalah perkiraan dari lokalitas program. Ini contohnya ya. Jadi pada reference table yang pertama, di WS yang pertama sebanyak P1 ini ada 1, 2, 5, 6, 7. Ada 5, 6, 7. Maka working set-nya 1, 2, 5, 6, 7. Nah, kemudian di T2 itu terjadi pada waktu 2 itu hanya di sini ya. Jadi working set-nya hanya 3 dan 4 saja. WSSI atau working set set of process adalah total jumlah dari referensi page pada delta yang paling baru. Jika delta terlalu kecil, maka akan tidak mencakup seluruh lokalitas. Jika terlalu besar, maka akan mencakup beberapa lokalitas. Nah, jika deltanya unlimited, maka seluruh program itu mencakup di working set tersebut. Jadi D adalah jumlah dari WSSI atau total kebutuhan dari frame. Jika D-nya lebih besar dari frame, itu akan terjadi tracing. Jika D lebih besar dari frame, maka tunda salah satu proses atau kurangin derajat multiprogrammingnya. Kalau D kurang dari M, maka proses lain dapat dimasukkan ke proses main memory ya. Jadi kalau masih banyak ruang kosong, maka boleh ditambahkan lagi proses selanjutnya. Cara kedua yaitu menggunakan page fault frequency scheme. Jadi tracing memiliki page fault rate yang tinggi, harus dikontrol page fault rate-nya. Jadi membuat page fault rate yang diterima. Jika page fault terlalu rendah, maka proses kehilangan frame. Jika page fault terlalu tinggi, maka proses mendapatkan frame. Ini contoh gambar skemanya.
Jadi jika masih ada di bagian upper bound, maka tambahkan lagi frame-nya. Jika sudah berada pada lower bound, nah di sini, maka kurangin jumlah frame-nya. Karena password-nya sudah rendah ya. Di sini. Oke, ini daftar pustakanya berarti selesai bagian virtual memory yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.